Master, kami di sini sebagai Artemis pengen ngewawancarai Master. Jadi sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu. Lanjut. Apa ada format dari Master nggak? Format tambahan gitu? Yang wajib apa yang wajib? Nama NIM. Baru itu aja sih yang wajib. Angkatan. Oh ya, nama NIM, angkatan, daerah asal, Jabatan. asal. No. Oh enggak. For us. for us. Iya, untuk kita. Nama nim daerah asal, tinggal di masuk mana? AE. Boleh itu juga alasan masuk AE. Alasan masuk AE. Kayaknya gitu gak sih format wawancara kalian kayak itu? Sesama angkatan. Iya. Iya, benar. Masih ingat aku. Tentang Oh, itu apa? Fun fact tentang kalian. Fun fact. Dua fun fact. Bintang. First. Duluan dong. Coba lah. Cowok dulu. Gimana sih? Kenalin Master dan teman-teman semua. Namaku Bintang Aryananda, biasa dipanggil Bintang. NIM 13623 043 angkatan Artemis. Bertiga. Asal Oliver. Surabaya. Habis Surabaya. itu SMA-nya mana SMA? SMA 5. Oh, ada kayak David. Selamannya Semalani yang Ya. balik ya. Terus apa tadi? Alasan masuk AE karena saya melihat masa depan Indonesia yang cerah. Kita Anjir. Serius banget, Boy. Beda banget. Terus apa ya? Fun fact, nama Bintang itu asalnya dari lagunya Peter Pan, Bintang di Surga. itu beneran. Beneran. Keren. Yang Terus, kedua ada nggak? Kedua apa ya? Ada kayaknya. Oh ya. Oke. Oh ya udah nggak ada juga. Oh iya. Dulu sebelum masuk ITB aku cadel. Tapi sekarang udah bisa ngomong R. Gimana tuh caranya? Ada terapinya gitu? Kayak enggak, bukan terapi, kayak apa ya? Lama-lama kebiasaan gitu aja setelah apa banyak-banyak latihan gitu. Pokoknya kayak kalau cadel itu jangan dipaksa ngomong R-nya itu pakai tenggorokan, tapi paksa pakai lidah. Jadi ngomong pakai L dulu aja, jangan kayak pakai W. Kan biasanya kan orang kalau ngomong kayak Pak R itu kan pakai W kan kalau yang cadel kayak owang gitu kayak Oh iya. nasi goreng gitu-gitu kan. Iya ya. Ya, awalnya itu coba-coba pakai L aja dulu. Nanti lama-lama bakal kebiasaan. Lu orang. Nah, Oh. Oke. Keren. Itu kosnya di mana atau tinggalnya? di situ lama. Next. Aku kan. Ya. Halo master-master dan teman-teman semua, nama aku Vincentius Ransadinata, biasa dipanggil Vincent. Buat NIM-ku itu 136-23026, angkatannya Artemis. Terus apa? Daerah asal ya? Iya. Daerah asalku dari kota Tangerang. Terus alasan masuk AE itu karena aku suka astronautika. Habis itu apa lagi? Fun fact ya? Fun fact 2. Satu fun fact tentang aku itu aku tuh kalau suka sama sesuatu itu aku bakal suka sama itu sampai aku bosen. Baru aku nyari hal lain yang baru. Fun fact aku yang kedua. Fun fact aku yang kedua itu aku kalau ketiduran aku gak bisa tidur sama berapa jam. Cuma kayak 2 jam 3 jam aku gak bisa. Biasanya aku kalau tidur udah lama banget bakalannya. Bahkan paling lama tuh aku pernah tidur 16 jam. Kebun sih. Ya gitu. Kosnya di mana atau tempat tinggal? Kos aku di Dago Askri. Lanjut. Oke, siapa? Aku. Ya, perkenalin, aku Syifa, Artemis 47, asal dari Surabaya juga, adik kelasnya Master Davin juga. Terus alasan aku masuk AE karena paling suka traveling naik pesawat. Terus Masih oke lah. ya, terus fun fact apa ya? Aku nggak bisa ngunyah jeruk. Oh, diambil isinya doang. Iya, Airnya doang. bener. Akhirnya ada temennya. Tahu nggak sih dulu tuh pas aku TK, SD dibukain sama mama digunting, dibuka Iya, begini. karena kebiasaan itu, jadi sampai besar nggak bisa. Aku nggak bisa.
Iya. Oke, terus Terus fun factku satunya, aku nggak bisa marah dengan bahasa Indonesia. cowok Iya. Oh, make sense. pakai kata-kata hit nggak? Enggak, itu relatif. Kos? Pas aku di Cilang Baru. Lanjut. Halo Master, kenalin, aku Sela, Artemis 055. Terus asal daerahnya dari Jakarta. Terus iya, kampung. Cek. Alasan. Oh, alasan. Asal masuknya karena tertarik kerja di bidang aviasi. Terus kalau fun fact, yang pertama aku nggak bisa makan cabai sama sekali. Dan aku nggak suka banget sama sambal. Kalau misal Indomie itu kan biasanya saat kita ada itu ya, ada sausnya nanti dimakan nggak? Nggak. Kayak udah temenku itu Sama sih. Kalau temen Aing nah, kayak gitu persis. juga kan dia di US dia bisa makan Indomie sekarang. Apalagi sudah makan satu tempo. Lanjut. Oke, yang kedua fun fact-nya aku sempat belajar piano selama kayak 10 tahun, tapi semenjak kelas 3 SMA udah nggak pernah main lagi karena buat persiapan di masuk ke ITB. Terus habis masuk ITB nggak main lagi? Nah, karena kan nggak ada alatnya. Kalau itu kan gede kan, jadi nggak bisa. Coba ke kafe-kafe yang ada grand pianonya aja, biasanya ada bisa kuliah. Depan akan hari yang masuk gitu. Oh iya, apa sih namanya? Iya ada itu. Dulu ada. Aduh, kita pernah pesan kan? Lupa. Aduh. Oke, kosnya di mana? Di sama kayak Shiva Chill, deket. Oke, halo Master. Saya Mutia Azmi Lubis. Saya Artemis 008. Panggilannya siapa? Mutia. Mutia. Terus saya asalnya dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Terus fun fact, alasan dulu. Alasan masuk AE, saya sebenarnya pilihan awal waktu SNBT itu sebenarnya SF. Oke. Terus kayak nggak tahu, tiba-tiba kayak tanpa riset gitu, jadi buat pilihan kedua tuh FTMD karena kayak dirgantara gitu kan. Nah sebelumnya saya tuh kayak udah masuk ke ITL Trisakti gitu yang dirgantaranya, jadi kayak oh kayaknya dirgantara aja gitu. Terus habis itu ITL Trisakti itu di tahun yang sama. Iya. Atau kemarin. Di tahun yang sama, tapi kayak orang tua pada bilang ya udah yang ITB aja lah kayak gitu karena negeri. Terus fun fact yang pertama itu saya belum pernah ketindihan. Bagus, nggak usah. Ya, nggak usah. Iya, alhamdulillahnya kayak Aku serius. alhamdulillah kayak belum pernah ngerasain itu. Terus yang kedua, saya tuh gampang banget tidur dimanapun, jadi kayak nggak milih-milih tempat kalau udah capek gitu tidur gitu sih. Pernah nggak pas warung? Enggak sih, maksudnya kayak nggak ada lagi. Siapa tahu kan pas tutup mata itu dia tidur, nah Bisa We jadi don't know. sih. Walaupun saya gampang tidur, saya tuh kayak tahan juga untuk begadang gitu, Master. Ketika udah nggak ada lagi, ya, udah nggak ada lagi yang dikerjain, kayak langsung 1, 2, 3 bisa tidur. Masnya? Saya asrama kanuatan. Oh, tahu ya. Nggak tahu sih, tapi aja. Tahu, aku tahu. Gitu. Terus udah dari masternya. Iya. Perkenalan. Formatnya nama lengkap, nama panggilan, jabatan, Apa? Nama lengkap, panggilan. angkatan, NIM, jabatan. Kalau Oke. mau pakai format yang tadi juga boleh. Oke. Iya ya. Boleh Master. Ditambahin jabatan. Boleh. Panda dulu. Halo semuanya, aku Pandianda Cayani, panggilannya Panda. Testal 075. Apa lagi tadi? Nama panggilan. Udah, Panda. NIM. 75 Testal. Terus Alasan masuk AE, Pan. Udah lupa lagi. ya dulu sih pas kecil ngefans sama Pak Habibie, cuman ya udahlah ya, sekarang siapa yang gak ngefans sama Kai. Terus apa lagi ya?
aku dari Blitar, Jawa Timur. Jadi aku wong Jawa. Tapi emang rada gak medok ya, tapi ya wis lah. Terus jabatannya aku sekretaris di KMPL. Ya. Terus Fun fact. dua apa nih? Fobia sama acar. Iya bener guys. Jadi master nganggap acar tuh kayak gimana maksudnya? Kalau bisa makan burger di Ya. gitu. Tapi kalau nasi goreng nggak akan mau makan kalau ada acarnya. Satu lagi apa ya, Nak? Apa ya? Nggak tahu. Apa ya? Bentar. Nggak Harus tahu mikir. lagi, Aing. Tahu cuma satu lagi. Oke. Nggak tahu. Ya Nggak udah. kepikiran. Nggak ada Ya udah ya. gitu. Oke lanjut. Kenalin aku Isna Nur Firdausi, biasa dipanggilnya Isna. Testral 078. Terus oh ya, HP-nya di sini. Ini? Atau ini? Oh, oke. Terus habis itu apalagi tadi? Alasan masuk AE. Alasan masuk AE karena panda, guys. Ini benar, guys. True. Karena dulu TPB aku tuh ada circle berempat. Mereka semua itu udah masuk jurusan, tinggal aku doang yang belum. Terus yang dua itu di MT semua. Jadi pilihanku cuman aku masuk MT atau AE gitu. Enggak, soalnya kalau mesin nggak mungkin karena nggak ada temen. Kayak karena dia udah di AE. Jadi kayak pilihanku pokoknya aku nggak mau masuk jurusan yang nggak ada temennya gitu. Terus habis itu ya udahlah kayaknya nggak suka kimia ya. Aduh, sebab aku benci banget sama kimia. Jadi nggak mau masuk material, terus akhirnya ikut panda deh masuk AE gitu. Jadi kita temenan udah 3 tahun. Dari TPB. Itu lucu banget pokoknya. Oh itu gara-gara CEMA juga sih guys. Enggak deh, gara-gara banyak orang. Pokoknya aku soalnya tuh aku nggak ada preferensi gitu mau masuk AE atau mesin waktu itu. Terus habis itu kayak semua orang temen-temen deketku tuh ada CEMA waktu itu, Kemal, Afrin segala macam tuh kayak semuanya di AE kan udah ada anak inter, ada yang kan dulu mandirinya kita kan udah langsung masuk jurusan. Jadi kayak ya udahlah daripada aku nanti di mesin ada temen kan ya sedih. Jadi kayak ya udah masuk AE aja gitu. Terus apalagi? Daerah asal dari Jepara, Jawa Tengah. Kalian tahu nggak? Tahu. Ya itu. Soalnya nggak terkenal guys kotanya. Terus habis itu apa lagi? Fun fact aku nggak makan Indomie. Tuh kan semua orang pasti kayak gitu reaksinya. Itu bener. Nggak makan Indomie, terakhir kali aku makan kelas 3 SMP. Ya benar. Bagaimana bisa? Kenapa tuh enggak? Iya. Pertama alasannya kesehatan. Waktu itu tuh Dia sehat banget. waktu itu tuh Nggak sempat relate. iya sih emang. Waktu itu tuh sempat kena tipes kan di akhir SMP, terus nggak boleh makan mie dan segala macem. Itu tapi cuman nggak boleh makan mie-nya selama beberapa bulan doang. Terus karena udah lama gak makan mie instan, terus kayak udah nggak kebiasa aja makan. Terus kalau misal nyium baunya itu udah nggak yang selera kayak dulu gitu kan, misalnya nyium baunya kayak oh my god aku pengen gitu. Kayak sekarang udah yang biasa aja kayak oh ya udah bau Indomie gitu. Sampai sekarang nggak makan, tapi masih makan mie instan, tapi kayak samyang gitu yang pedes-pedes. Kalau yang Indomie terus habis itu apa lagi sih brand-brand mie sedap, Samyang, Supermie, Samyang. gitu nggak. Kalau samyang masih, tapi Oh. samyang pun kayak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, jarang banget soalnya nggak begitu jarang pengennya sih. Orang rumah juga gitu. Nggak, adekku makan mie terus bisa 2 hari sekali kayaknya deh dia makan mie. Nah dulu itu mamaku tuh nyetok mie gara-gara adekku sering makan mie terus gendut kan sekarang. Jadi nggak boleh. Terus sekarang udah stop, nggak ada nyetok mie instan lagi di rumah. Itu. Terus fun fact kedua, aku nggak bisa tidur kalau nggak dengerin sesuatu. Aku juga ada yang gitu. Paham nggak? Iya, gitu. Jadi itu pasti kalau misal mau tidur, entah aku muter podcast atau muter apalah video YouTube hujan-hujan gitu kayak awal gitu, nggak bisa. Kalau misal sepi gitu kayak overthinking. Kalau nggak overthinking serem, takut aja di belakang nggak ada apa gitu, terus selimutnya ketarik ya biasalah parno sebelum tidur. Ya gitulah. Makanya harus dengerin sesuatu. Udah nggak sih? Oh iya jabatan. Alamat apa nih? Kosan di Jalan Cisuntina 1 nomor 7. Apa ini kontak Aing nomor 2? Ya itu juga masuk sih. Ya udah. Terus apa lagi sih? Jabatan. Sekarang jadi ketua BSO AIS. Oke. Lanjut ke pertanyaan terkait KMK. Iya mau nambahin tadi fun fact-ku satunya, aku suka sosmas. Tapi nggak mau ngadip sosmas. Iya, jadi tuh dulu tuh Panda pengalaman sosmasnya tuh banyak guys.
dari mulai di pusat sampai di sini. Bahkan kayak yang dulu waktu Apollo di Sonic, waktu Apollo Sonic, jadi sebelum kalian ya tahun kemarin itu Panda yang nyariin speaker buat sosmas semuanya gitu. Jadi aku nggak mau ngadi ya. Iya. Karena kayaknya nggak deh. Ada yang ikut itu nggak UKM sosmas nggak? Jarang sih. Iya, Ya, dimaklumin sih. Oke, lanjut. Pertanyaan. Aku mau nanya ke masing-masing. Yang pertama, pengalaman paling lucu atau random atau nggak jelas selama ber-KMPN itu apa? Pengalaman paling lucu atau random? Kayaknya, aduh aku nggak bisa milih. Gimana kalau misal aku ganti? Kayak paling berkesan. Ya udah. Itu nggak lucu juga sih, tapi kayak kalau aku tuh yang memorable itu Sonic sih. Waktu kita Sonic itu sangat Kita memorable. di Sonic. Enggak, Nyonik. kita nyonik. Itu memorable. Berantem-berantemnya. Anjir itu seru Ya, pasti banget. ada lah. Oh itu seru juga sih. Tahun depan Asli. kalian ngerasain. Kalian ngerasain lah pasti. Berantem-berantemnya udah sampai ya gitulah. Aduh ini nggak boleh diceritain tapi guys maaf ya. Jadi pokoknya itu internal kami. Pokoknya itu seru sih kalau diinget-inget kayak waktu nyonik mereka tuh nyonik Apollo. Terus habis itu kita tuh berantem sampai jam berapa pagi? Jam 2 pagi ya. Sumpah itu dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi atau 3 pagi itu. Dan endingnya tuh gak ada titik temunya gitu pokoknya. Random banget terus kayak Lucu ya. tapi aku gak ikut sih. Aku cuman ketawa-ketawa doang sih. Kayak cuman gitu kayak. Cuman beberapa oknum doang gitu yang berantem tapi kayak kan dulu aku nggak mentor kan jadi nggak ikut berantem. Pokoknya yang berantem tuh anak-anak mentor gitu semuanya pada kebanyakan berantem mentor gitu lah. mereka berantem masing-masing gitu. Terus aku karena bukan anak mentor jadi kayak aku cuman ketawa-ketawa doang kayak Nyimak doang. ya menyimak dan Sambil kayak dikasih bahan Iya. hatian gitu. ya terus kayak aduh sumpah random banget itu sangat seru sih. Soalnya aku nggak ngalamin kali ya karena makanya seru ya. Kalau ngalamin ya pusing mana. Iya sih. Kenapa? Tapi berantemnya tuh kayak berantem adu mulut atau Adu mulut. Ya. Adu mulut enggak adu mulut. Online. Online. Adu mulut dan itu adu mulutnya tuh bener-bener yang intens banget gitu loh. sih. Sengit Beneran kayak, banget. Ini punya pilihan apa, dia apa. Ya udah, debat. Terus habis itu kayak dan di situ tuh padahal ada DPA, ada banyak orang tapi berantem aja kayak semuanya aja berantem gitu. Itu seru sih. Ya, tapi aku nyimak doang makanya jadi kita dapat serunya, nggak dapat pusingnya. Ada Kalau aku aksang sih. oh ya itu seru sih. Aksang zaman aku kan namanya Stratosfer. Stratosfer ya. Ketuanya tuh Tesal berapa sih yoga tuh? 009 si yoga. Dia ketuplaknya kan. Kalian tuh aksang tuh ring 1-2-nya harus yang itu enggak? Apa? Oh, iya nggak? Angmut. Oh ya angmut. Disarankan aja sih. Aku dulu tuh harus ya kita ya. Harus ya kalau kita kita harus beneran kalau si angmut ini mau lantik harus jadi jadi 1-2. Benar. Ketuplaknya yoga dulu juga angmut ya. Angmut juga angmut. Nah, si yoga juga angmut, ketuplaknya juga angmut. Udah kan? Nah, aku kan untungnya tuh nggak angmut. Aku nge-staff lah di situ. Aku nge-staff di relasi. Adalah namanya kadif aku tuh dia angmut, sebut aja B gitu ya. B. Gitu. Mereka juga nggak pernah lihat sih. Iya, emang nggak Iya. pernah Nggak pernah tahu. B aja namanya. Ya. Ini apa sih? Dia tuh ngilang kan. Sampai aku kayak aku harus ngapain karena kan aku harus nge-kontak speaker harus gini dan itu kan butuh cepet ya. Akhirnya aku tuh nge-kontak si yoga ya langsung. Di situ aku malah ngomel-ngomelnya ke yoga, kasihan banget gitu. Terus itu sih sampai sekarang kayaknya si B itu belum lantik ya gitu sih. Oh kalau itu nggak tahu. Dia Pokoknya juga udah nggak pernah bermasalah muncul si B lagi itu. di Nggak pernah muncul sini. di AE, nggak pernah muncul di mana pun FMD Kalau di kelas gitu masih Nggak pernah ikut juga. pokoknya setelah kita lantik semester 3-4 tuh dia cuma muncul di beberapa ujian. Itu ya habis itu Itu pun kalau nggak udah semua. ya habis itu udah nggak pernah lagi ya muncul. Dicariin juga sama Sama TU gitu kan, sama dosen-dosen. dosen tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu alasannya kenapa. Nggak ada. Tapi kadang dia malah munculnya di mana di UKM. Iya benar.
adalah UKM daerah gitu, UKM daerahnya dia muncul banget di situ. Iya benar, dia aktif gitu di situ. Malah pernah dia tampil di acara KMPN. Tapi Benar. di UKM itu ini KMPN punya acara. Kita ngundang UKM itu, itu buat UKM. tampil. Dia tampil di situ. Itu kayak anjir, di roasting sama anak-anak. Iya, anak-anak semuanya pada kayak sumpah lihat gitu kayak. Extra love. Tapi si B ini baik sama aku karena aku yang gantiin dia pas itu. Jadi sampai sekarang dia lihat aku kayak Pan, anjing. Aku nggak pernah sih. Chaos ya. Gak pernah bersinggungan sama dia samsek. Hanya itu doang. Oke, next. Yang keduanya ini, pelajaran paling berharga selama ber-KMPN. Pelajaran paling berharga selama di KMPN. Oke, aku jawab dulu kali ya. Gak semua orang itu bakal suka sama kamu dan kamu gak bisa maksain itu. Dan gak semua orang yang kamu pikir dia itu baik dan bagus itu benar-benar baik dan bagus gitu. Itu sih. Soalnya gini, ada beberapa orang yang kayak mungkin kalian bakal melihatnya kayak wah dia keren banget ya, dia gini banget ya, bla 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 bla, kayak akademinya bisa, ini bisa, tapi kalian tuh nggak tahu di dalamnya tuh kayak gimana gitu. Kayak setiap orang itu pasti punya kekurangan gitu. Sekeren-kerennya orang di AE siapapun itu, tapi di dalamnya itu pasti ada aja kekurangannya. Itu sih, itu pelajaran berharga. Jadi kalian nggak usah minder gitu sama kayak iya aku kayaknya kurang deh itu. Lihat Kak ini kok keren banget. Iya, ngeliat kayak ini keren banget, ini. Enggak sih, enggak juga, kayak bahkan orang yang menurutku keren banget di AE aja setelah aku tahu orangnya dia ternyata gak pintar bersosialisasi. Dia emang bagus buat dirinya sendiri, tapi kalau berhubungan sama orang lain nggak bagus gitu. Ternyata emang ada Levin. Tapi memang mereka kenal. Gak apa-apa. Aku spill aja. Soalnya orangnya udah nggak di sini, di UK guys sekarang. Iya. Udah S2. Di Imperial. Jadi dulu tuh dia tuh baik, dia tuh ternyata aku tuh dulu kayak nganggep anjir dia keren banget ya bla 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 bla. Tapi setelah aku tahu ya, kayak aku diceritain siapa namanya? Ketua Davin. Aksang sekarang siapa? Bevan. Bevan, diceritain Bevan. Oh ternyata tuh Levin dibaliknya kayak gini ya. Oh ternyata gini, kayak baru tahu aja gitu. Padahal kelihatannya tuh kayak wah, anjir dia keren banget gitu. Aku masih nganggep dia keren sih sampai sekarang. Cuman Emang kayak keren sih, emang keren sih. Cuman ternyata dia tuh ada aja kekurangannya gitu loh. Kayak nggak dia doang sih, semua orang. Kayak ya gara-gara itu aja aku jadi tahu kayak oh semua orang tuh pasti ada kekurangannya. Nggak ada semua manusia yang perfect. Begitu. Pas kalian ada yang tahu Levin nggak? Siapa yang nggak tahu nah? Ya, siapa yang nggak tahu Mungkin sih? mereka pas itu pengen masuk Aksantara nggak tahu kita. Ya itu Levin tuh kayak gitu guys, tapi dia tuh baik banget sama aku dan timku di Aksan ya, baik banget. Tapi cuman si Bevan kan pernah slack kan sama si dia. Terus akhirnya Bevan nge-spill lah itu kayak wah dia tuh gini ya gitulah, biasa Bevan. Lanjut. Kalau aku intinya kamu tuh harus punya temen dekat atau orang yang kamu percaya gitu loh. Wah, itu di bener. AE aku dia Isna kayak beneran bisa ada buat kamu. Oh so sweet banget sih. Anjir. Ya tapi beneran emang butuh banget temen yang beneran mau tulus sama kamu gitu loh, bantuin kalau ada apa-apa kamu tanya ke dia itu. Karena ya anak gimana ya, di AE tuh banyak anak yang sangat fokus ke akademik. Ya itu benar. Jadi kurang bisa menjaga hubungan sama orang lain. Ya itu benar guys. Pertemanan. Jadi memang kamu butuh At least di teman. angkatan kita gitu ya. Tapi kayaknya semua gitu deh. Ya almostly ya. Gak ada yang salah sama itu sih sebenarnya. Cuman Ya, tapi sebagai makhluk sosial kan pasti butuh Benar. namanya teman dekat, butuh temen lah buat kamu main, buat kamu ini tugas. Jadi saranku cepet cari temen yang emang cocok sama kamu, dan ketika kamu udah dapet ya stay sama dia aja, nggak usah nyari temen aku harus temenan sama semua seangkatan, nggak perlu. Iya. 1-2 aja cukup. benar, setuju. Dan people come and go sih ya. Jadi kayak nggak perlu cari teman mayang-mayang sih, cari teman sedikit yang dia tuh setia gitu. Nggak usah cari teman banyak tapi mukanya banyak juga gitu. Jangan ya. Mama nelpon.
Kalau takutnya tuh nanti pasti akan ada aja orang yang ngedeketin kamu buat kepentingannya dia sendiri. Yes, itu ada aja pasti. Benar. Gitu. Yang Pelajaran dirasain kita ya. hidup. Iya lagi. Ya enggak kita doang sih, banyak. Nggak banyak ternyata, nggak kita Cuman, doang. ya, Iya. kita ngerasain. Ya, ada lah orang-orang yang kayak gitu. Nggak apa-apa, angkat dulu. Udah dicat Ya belum? kasihan mama ya. Oke, Kamu udah gitu. overthinking loh, anakku lagi apa ya? Iya lagi, sumpah. Tadi gak kebaca chatnya. Oh. Lagi di ospek sama cuttingnya. Oh, kita kena nak. Iya. Dulu kita nggak ada masalah kayak gitu kan, yang orang tua lapor gitu-gitu. Nggak ada deh kayaknya. Lanjut. Mau duluan. Boleh. Mas Rizna DJM kabet. Iya. Aku DJM kabet soalnya. Oh iya, siapa aja? Atau Ada. Abed atau kamu doang? Aku sama ada Kaisa. Apa ya, NIM 10. Wow. Kenapa pilih Abed? Bentar ya guys. Karena waktu awal bener-bener pertama kali kabet kan jadi MC. Terus pas lihat katalog awalnya tuh ngeliatnya kayak first impressionnya kayaknya karakternya tuh nggak aneh-aneh gitu pas waktu iya, terus kayak pas lihat katalognya oke. Sekarang pas jadi DJ-nya aku happy sih, maksudnya kayak masih Seru sih. Oh, aku tuh seru banget sama anak-anak jahimku. Jadi ada jahimku tuh Cewek-cewek semua iya dia. cewek-cewek semua. Jadi tuh kita kalau ketemu ya, kita kalau Gosip jaring tuh kali. gosip. Asli kayak semua gosip banget dari Astral, Apollo semua ya ada. Jadi aku dapat gosip dari dia. Iya, soalnya ada di jahimku suka gosip, guys. Jadi kayak aku tuh happy sama mereka gitu. Update lah, jadi update tentang Kayak biasanya pantau nggak? Iya gitu. Bener sih. Ya begitulah. oke. Seru banget. Lanjut. Oke, mungkin aku ingin tanya, pas pertama kali masuk ke dalam KMPN sendiri, apakah Mas sering ngalamin masalah dalam adaptasi atau gimana? Dan jika mengalami masalah dengan hal tersebut, gimana cara ngatasinnya? Karena gimana? Nah, kayak yang dibilang Isna kan dulu aku tuh TPB berempat. Iya. Ini cewek-cewek semua dan emang kita kemana-mana ini berempat gitu loh. Iya, bareng terus. Nah, ketika masuk AE, teman dekatku cuman Isna. Iya. Di situ kayak anjir. Ya pusing lah ketika temen, "Oi, Saha. Ransa." Oh ya udah. Ketika teman-teman lain dapat teman-teman baru ramean, ya aku oke bisa dekat sama teman lain, cuman nggak bisa sedekat sama Isna gitu loh. Sini. Hai, maaf ya Tora. Nggak apa-apa. Terus adaptasinya dengan cara mana-mana sama Isna. Iya lagi, Mon. Sedih banget gak sih? Iya. Gitu. Jadi emang ya berbaur sama yang lain juga, cuman nggak kayak nggak bisa aja kalau nggak sama Isna gitu. Benar. Itu sih jawabannya sama sebenarnya. Jadi dulu kita berdua overthinking banget guys. Tapi periodenya beda. Jadi gini, awal-awal tuh kayaknya Panda dulu yang overthinking. Waktu itu Panda overthinking terus gak suka curhat ke mamanya gitu. Habis itu baru aku yang overthinking, kayak di minggu itu Panda, terus di minggu itu aku gitu. Itu tuh gara-gara semua orang tuh dapat circle baru. Terus aku tuh gak dapet. Apalagi dia nih. Dia dapat. Baru lagi. Terus kayak habis itu aku lumayan overthinking sih waktu itu. Anjir, aku nggak dapet temenku cuma Panda gitu. Aduh, gimana nih nanti kalau misalnya nggak bisa survive di AI gimana? Gitu biasalah overthinking. Terus habis itu setelah berjalannya waktu kayak nggak mau sih dapet circle baru. Ternyata kayak circle-circle yang terbentuk di AE itu, angkatan kita ya, itu tuh kayak gak semuanya berjalan dengan baik ya. Ternyata aku juga baru tahu ya, kayak semuanya tuh kebongkar kalau udah akhir-akhir aja. Terus habis itu kayak terus berjalan dengan baik. Oh gitu. Iya, ini ya. Nanti bisa dibawa nih ya gimana. Iya. Terus Cara mencari teman baru. iya, cara mencari teman baru. Terus ada aja masalahnya di circle-circle itu. Aku sampai heran deh, kayaknya aku sama Panda kayak kita berdua kayak aman, tentram, damai, sejahtera, gak ada masalah pertemanan gitu. Iya. Oh, endingnya juga ada masalah kan, Pan? Gitu kan? Oh, kalian berdua doang. Berdua doang. Ya udah gitu. Terus habis itu Berempat sih. ya berempat lah. Afin dan Yoga. Oh, Iya sih bener.
Ya berlima nggak sih berarti? Berempat. Loh kan berenam dong kalau misal dihitung. Ada satu lagi lah. Satu lagi siapa? Berenam siapa aja? Banyak banget. Ya kan punya couple. Iya dia kan udah punya couple. Emang mau lu ajak? Nggak gitu maksud gua. Bukan aku ya. Iya. Emang mereka tahu? Enggak sih Nggak. tahu. Kita gak nyebut merek. Jangan. Lu sebenarnya cuma berdua sama Isna dari tadi. Lu Iya. jangan nge-spill yang enggak sih. Iya. Gua diem aja. Iya, itulah. Terus ya tapi lama-lama teratasi juga. Kayak lama-lama udah nggak overthinking lagi, lama-lama kayak oke, aman. Walaupun cuma sama Panda berdua tuh kita sumbernya banyak Mas. Jadi maksudnya kayak kalau mau sharing-sharing tugas dan segala macam tuh ada aja Dari sumbernya. dia juga nih sumbernya. Iya, dari dia juga. Jadi kayak kita kayak saling membagi gitu kayak, "Pan, tugas ini udah belum?" Nanti aku dapat dari sumberku. Biasanya kan aku dapat dari cowokku kan. Cowokku kan anak Inter. Terus dia tuh pasti dapat dari temennya. Jadi kayak aku kayak, "Ini Pan dapat nih." gitu. Terus Panda nanti Dua. nge-share. Kayak gitu. Jadi aman aja, guys. Aman, damai. Apa? Pertanyaannya apa tadi, Ranisa? Cara adaptasi Jadi pertanyaan apa? tuh tentang saat pertama kali masuk KMPM susah beradaptasi atau enggak. Iya, itu. Habis itu kalau misalnya susah ngatasinnya gimana sih? Nah, Oh, sekalian kenalan master. Sekalian kenalan. Udah. Tadi formatnya apa aja kenalannya? Nama lengkap, nama panggilan, NIM, jabatan, angkatan, Daerah asal, daerah asal, tempat dua tinggal, fact. fun fact, nama cowok. Ya udah satu ya. Nama lengkap aku Ranisa Azmi Desnita, biasa dipanggil Ranisa. Terus tadi jabatan ya. Jabatannya di AI itu sama kayak Isna. Iya. Ya, sama tapi yang aku versi IAA-nya. Nah, Apa tuh kak? jangan dipanjangin lah, males. Ya Lu pokoknya nggak tahu kan IAA. singkatannya apa? Tahu. American Institute of bla 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 bla. Oh, gitu. Tahu deh, guys. Bukan nggak tahu, lupa, so panjang namanya. Nah, tadi apa lagi sih selain itu? NIM. NIM Angkatan 136-21050. Katanya apa tuh Artemis? Angkatannya Testral 050. Terus Daerah asal. daerah asal Tangerang. Ada yang Tangerang tuh. Jakarta, Tangerang, Jakarta. Iya. Iya. Jakarta dia. Nah, terus apa tadi tempat tinggal? alamat di sini ya. Alamat di sini. Cisitu Indah 5 nomor 3 sebelah GOR. Iya, Gorgeous itu tahu enggak? Sebelah GOR situ, sebelahnya persis banget. Itu. Udah, ada lagi. Fun fact. Fun fact apaan ya? Oh, aku tahu. Bucin mampus. Gak ada ya. Fun fact-nya, aku dulu waktu kecil suka hilang. Iya. Berapa kali hilang? Maksudnya. Pokoknya berkali-kali pernah sampai ayahku tuh lagi sakit yang lagi nggak bisa bangun sampai kebangun gara-gara aku hilang. Kalau ketawanya gitu banget. Itu. Terus ditemuin sama tetangga kalau nggak salah lagi main-main di taman gitu. Emang dulu anaknya kurang ajar gitu, suka hilang di supermarket, terus ketemunya di tempat es krim. Pernah juga hilang di supermarket sampai disuarain yang itu loh, yang dicari anak bernama ini. Nggak dikasih balon atas lo gitu. Enggak, dulu kayaknya nggak kepikiran tuh. Kayak kalau udah ada pikiran itu bakal dikasih balon gue. Iya sih, Iya itu. Jadi dulu aku emang anaknya hiperaktif banget, suka hilang. Nah, udah. Ada lagi? Satu lagi, Satu Apa? dua ada fun fact. Apa lagi? Fun fact. Fun fact lagi. Apa ya? Jadi gue mau bilang apa lagi? Apa ya? Gue mau bilang ada lagi, tapi Emang apa? ada? Gue lupa. Emang lu inget fun fact gue apa? Roasting sih. Ah, elah. Apa sih? Aing juga lupa, bentar. Oh, Apa sih kan? Gue nggak tahu fun fact gue apa. Yang gue tahu cuma itu doang. Ah, ya udahlah. Sabar ya. Ada 2 lagi. Sabar. Tapi lupa. 3 berarti total. Tapi lupa. Lah tadi katanya 2 Oh lagi. ya, enggak, satu Satu lagi. lagi. Kan tadi Satu satu lagi. udah. Ya udah, satu lagi itu aku tuh dari SMP suka tidur di kelas. Suka banget tidur di kelas. tapi Dari- selalu juara. Hah? Tapi tetap juara. Pas SMP iya. Jadi tidak. Pas SMP iya tuh tetap juara, tetap masuk sekolah-sekolah bagus lah gitu kan. Nah, tapi waktu SMA udahlah. Udah bener-bener tidur melupakan semuanya. Jadi tuh sering remet, sering apa, nah udah. Waktu kuliah tidur dimarahin dosen. Emang iya, Ran? Pernah dia kan? 2 kali gue. Siapa? Pagi. Pagiri. Oh iya, Pagiri. Aku inget ya Pagiri. Ada satu lagi lupa apa siapa.
Sering dah gue pokoknya. Enggak, Pak Giri nggak marahin, nyindir aja nyindir. Nyindirnya tapi mbak enak mbak tidurnya Iya. gitu loh nyindirnya. Hati-hati ya kalian Ya kalian Iya, kalau diajak hati-hati. Pak Giri nggak usah aneh-aneh. Soalnya suka nyindir. Jangan ngobrol, jangan tidur. Jangan ngobrol, jangan tidur, jangan main HP. Dah. Main HP boleh tapi kayak ya jangan sering-sering yang kelihatan banget, kayak dikit-dikit aja gitu. sama Pak Sigit nggak sih? Pas gitu masih oke, pas gitu nggak Pak Sigit jangan berburi. telat sih, jangan telat. Oh ya, ditanyain ya? Itu Lupa. yang apa ujian itu loh yang dulu kuis Kenapa? pagi-pagi, ingat nggak sih? Oh iya. Kan nggak boleh telat. Iya. Tutup kalau nggak. Oh. Untuk MM. Gue kira sub anjing. Gua nge-vape. Bengek Jakarta lu. gua nge-vape. Ya gitulah. Iya gitu. Oke, jawab pertanyaan tadi. Pertanyaannya siapa? Vincent. kayaknya? Vincent. Ya. Aku belum tahu nama kalian. Oh iya. Nah, lu sih. Maaf ya, tadi aku berbangun soalnya. Nah, kamu. Eh, Dari kamu, kenalin, iya. aku Bintang Ardenanda, bisa dipanggil Bintang, tim 136-23-043. Oke. Oliver. Bintang. Shiva Artemis 047. Oke. Aku Vincentis Kansa Dinata, biasa dipanggil Vincent, Artemis 026. Oke, Vincent. Aku Sela Artemis 055. Oke, Sela. Saya Mutia Azni Lubis Artemis 008. Oke, Mutia. Ingat. Oke. Aku juga ingat kok. Jawab sekarang. Jadi tadi pertanyaannya tuh cara beradaptasi ya Heeh. waktu awal-awal. Nah, jadi fun fact sebenarnya sudah aku tuh kelempar kan. Iya, Karena benar. teman aku tuh pilih yang sebelah tadinya. Aku pilih yang sebelah karena temen aku kebanyakan di situ. Nah, ternyata kita alasannya sama kan? Mm-mm. Karena temen. Karena teman. Iya, karena temen-temen aku kebanyakan di situ. Tapi aku dari awal banget masuk FTMD emang buat AE kan sebenarnya. Terus kelempar ke sini jadi kayak ya udah emang dari awal pengen ini juga kan. Nah, tapi emang pikiranku tuh aku tuh bener-bener gak ada temen di AE itu. Gak kayak Panda yang ada Isna, aku gak ada teman sama sekali. Kita berdua doang ya. Dia ramean sekarang. Iya, ramean. Aku tuh bener-bener gak ada teman sama sekali. Sampai akhirnya ada namanya skuadron berapa sih kita dulu? 9, 4, 10. 9, 10 gak sih? 10 sama 4 5 gak sih? Ya, pokoknya kalau nggak 5, 10 Semuanya aja lah ya. disebutin. Pokoknya kalau nggak 5, tapi seinget aku 10 seinget aku. Nah, jadi di situ tuh aku ketemu teman-teman aku yang sekarang, termasuk Panda. kita se-squadron Iya, juga, guys. seskuadron. Kita tuh berenam kan sebenarnya seskuadron. Ada aku, Davin, Rangga, Dea, Panda sama Handi. Heeh. Mm-mm. Nah, cuman jadi tuh emang seskuadron tuh dulu kita tuh sama Kaziat kan mentornya. Nah, Kaziat ini emang anaknya agak hiperaktif juga lah. Aneh. Anaknya aneh gitu kan. Pokoknya jadi dia rame dan bisa mencairkan suasana. Terus waktu seskuadron itu tuh kita sering banget kayak planning mau jalan-jalan bareng. Karena hobi kita tuh sama di skuadron itu, sama-sama hobi jalan-jalan ya kalau nggak salah. Iya, sama-sama hobinya jalan-jalan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu nih, nggak tahu kenapa Panda ini nggak pernah ikut. Lu nggak pernah ikut ya? Emang Nggak sih. pernah ikut jalan-jalan, terus Handi juga nggak pernah ikut. Jadi sisalah aku berempat sama teman-teman aku. Karena dulu gue tuh pas itu ya dipatah hati cowok yang gitu. Jadi semangat. Akhirnya aku berempat terus sama teman-teman aku. Itu sampai sekarang berempat. Gak usah nahan ketawa gitu. Enggak ya, kita diam aja. Ya, Zan cuman sama emang ya yang namanya pertemanan ya banyak banget ups and downs-nya, terus banyak berantem juga gitu sebenarnya. Cara beradaptasinya sih sebenarnya ya udah aja sih, nanti pasti dapet temen. Itu bener sih. Ya Iya, udah aja. itu benar itu. Maksudnya kayak atau enggak kalau emang nggak dapet, kan awan dapet temennya jalur skuadron ya. Kalau nggak dapet temen jalur skuadron ya udah nempel aja kemana-mana kayak ngajak ngobrol sana sini gitu. Biasanya nanti bisa jadi temenan. Gitu. Yes, benar. Nanti juga bakal terseleksi dengan sendirinya. Mana yang sefrekuensi, mana yang tidak. Iya. Gitu. Mau tanya dong, kalian punya temen dekat udah di sini. DPB ataupun Kalau kalian berlima nih, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Lebih ke mereka sih yang satu sih. oh emang satu kasinya kasihan nih kasihan loh. Wah. Iya, mereka satu SMA tapi. Oh, Kita dari satu SMP, satu SMA. Oh. Kan Satu SMA, satu bimbel terus. mereka yang satu sir. Kamu enggak? Gitu. Jadi ini 4 sama 1. Hari ini. kasihan anjir. Kalian bikinlah circle berlima. Iya, bikinlah circle berlima. Kasihan dia.
Oke. Lanjut. Oke, pertanyaan aku satu lagi, alasan kenapa master ini ada di posisi yang sekarang, maksudnya menjabat di jabatannya sekarang. Kayaknya kita alasannya sama deh, Panda dulu. Temen. Berarti aku sekretaris gitu. Iya. Ya karena awal itu mau disuruh ngadi sosmas, tapi karena beberapa hal lah aku nggak mau keberatan gitu, akhirnya nyekre aja gitu. Iya sih, benar. Lu dulu apa gue dulu? Lu dulu. Jelas. Ya udah, gue dulu. Jadi dulu tuh aku sempet nge-staff di SPE, Society of Petroleum Engineer, iya. Itu. Terus aku tuh mikir, kan banyak banget ya jurusan di ITB yang ada apa sih kayak student chapternya gitu. Elektro ada, terus minyak ada, tambang nggak ada sih. Geologi ada nggak? Geologi ada, terus geofisika ada, jadi kan banyak yang ada, tapi kayak kenapa AE nggak ada gitu. Jadi waktu itu aku mikir, ini emang nggak ada apa sebenarnya ada, tapi aku belum tahu gitu kan. Nah terus tiba-tiba waktu itu tuh Cema lagi apa sih tuh yang kayak ngobrol-ngobrol ke anak angkatan aku kan sebelum dia jadi kahim, sebelum dia ngahim analkon. Iya, ya? analkon Sama ngejelasin apa tuh namanya, Programnya dia. draftnya dia, Draft. draft sama programnya dia. Terus aku tuh dijelasin yang soal IAA kan, terus aku kayak oh ini nih student chapter yang gue mau nih gitu. Jadi akhirnya aku tanpa babi bu tapi itu impulsif banget sih, maksudnya ngomong ke Cema tiba-tiba kayak ya udah ini gue yang megang gitu. Ini apa sih kan baunya enak? Oh, fresh care. Iya itu. Lanjut. Nah itu Kayak bau sampai sini enak. nah itu akhirnya, tapi itu sebenarnya aku juga masih bingung-bingung kan, karena tanggung jawabnya tuh gede, karena aku harus inisiasi dari nol. Ibaratnya harus inisiasi dari nol, terus harus apply ke IA pusat dan belum tentu dapet gitu-gitu kan. Ibaratnya itu perjalanannya panjang banget dan aku udah tingkat akhir. Jadi aku tuh bilang ke Cemanya kayak ya udah kalau ada yang lain aja dulu, aku maunya di eksternal aja karena aku dari awal kan udah di hubungan luar dan alumni, jadi aku mau di situ aja. Nah terus habis itu lama-lama ternyata nggak ada yang mau. Ya udah akhirnya aku yang ambil student chapter itu. Cuman ya sebenarnya agak susah sih karena emang inisiasi dari nol. Semangat kan? Oke, aku mau nambahin. Ini kenapa aku diminta ngambil sosmas, karena aku tuh anak sosmas basically. Aku tuh tahu UKM Gebrak nggak? Ya tahu. Aku tuh di Gebrak, aku sempat jadi sekjen tahun lalu. Makanya di KMPN aku disuruh ngadit kan, karena ya orang-orang mikirnya aku bisa gitu. Tapi aku mikir lagi sama Granisa, aku ngerasa di dasarnya sosmas itu kan empati. Aku ngerasa tuh anak-anak AE tuh KMPN tuh belum ada empati itu loh. Pun di lingkup KMPN-nya sendiri, jangankan keluar deh, di lingkup KMPN sendiri tuh belum ada. Jadi tuh aku harus mulai agak dari nol juga, numbuhin empati di KMPN-nya dulu sebelum keluar. Dan aku ngeliat kalau aku ngelakuin itu dengan passion-nya kayak gitu, ya aku nggak akan bisa. Dan nggak ada yang bisa aku pegang gitu loh, kayak nggak ada body buat aku. Kayak nanti aku bisa megang staffnya siapa yang bantuin aku, itu aku nggak nemu ketika itu. Karena yang nge-staff dulunya yang magang di sosmas, kan aku staff sosmas, yang magang tuh kebanyakan masuk sosmas karena FOMO lah, ditarik sama cutting lah gitu-gitu, syarat ada jahim gitu-gitu. Jadi aku ngerasa nanti aku bakal kerja sendirian gitu loh. Dan ketika itu sosmas KMPN tuh pengen bikin kayak Gebrak, punya desa binaan, yang mana aku harus mulai dari nol, social mapping, aku harus bolak-balik ke tempat desanya itu, wawancara sama stakeholder di desa itu, kan effort banget. Sedangkan aku udah agak sibuk sama TA dan kan BPP ini sampai akhir tahun aja kan yang Cema kali ini, jadi nggak akan selama kepengurusan yang sebelumnya. Jadi menurut aku di cuman kurang dari setahun itu aku nggak akan bisa bikin itu semua gitu loh. Cuma akunya yang pusing sendiri ya gitu. Oke, selesai Mas. Benar. Kalau misal aku dijebak sih kayaknya. Sumpah. Demi apapun. Ini gara-gara Bukannya lu emang Cema pengen juga. dari awal katanya. Agak anjir.
Enggak, awalnya tuh Dia nggak gini. mau, anjir. Enggak, awalnya tuh bukannya aku nggak mau, cuman tuh gini, Cema itu ya itu waktu wawancara itu satu-satu. Cema tuh tiba-tiba nembak gini. Nah, lu mau nggak sih nanti di AIS? Kan dia bilang spesifiknya cuman di AIS ya. Dia kan nggak bilang jadi ketua AIS gitu kan. Terus habis itu gue kayak mau sih kalau misalnya disuruh bantu-bantu mau, gak jauhnya gitu doang kan. Terus udahlah, habis itu kayak padahal waktu Wawan itu ya, dia tuh malah tanya-tanya banyak tentang Hubla ke gua. Waktu Wawan si Cema ke gua. Jadi gua kan mikirnya, oh paling nanti bakal dijadiin Kadif Hubla gitu kan. Gua mikirnya gitu. Tiba-tiba Vero. Iya, bukan terus tiba-tiba waktu liburan sebelum dia itu maju, sebelum dia hearing gitu-gitu si Cema tiba-tiba ngajak meeting sama Oliver online tapi waktu itu. Oliver, Cema sama gua gitu, bertiga. Terus apa nih gitu kan, kayak kenapa tiba-tiba disuruh meeting ya itu. Terus dimintalah buat jadi ketua AI. Terus gue tanya lah kenapa gue gitu. Terus katanya dia kayak dari pengalaman dan juga dari segala macam itu kayaknya paling oke. Terus kayak gue awalnya kayak coba cariin dulu yang lain ya, sama kayak Rani tadi, cariin dulu yang lain terutama Apollo ya, karena kita kan udah tingkat akhir. Terus abis itu ya Apollo dulu deh. Terus aku nggak tahu, kayaknya mereka gak bener-bener nyari deh guys, sumpah dijebak beneran deh kayaknya. Kayak mereka tuh kayak cuman bener-bener kayak cuman nggak yang nyari banget gitu, kayak siapa yang mau jadi ketua AI. Soalnya tuh sebenarnya Apollo tuh dulu itu banyak yang waktu waktu lantik tuh ngapain? Komitmen jahim. Iya, komitmen jahimnya tuh jadi ketua AI lah, inilah itulah, ada pokoknya lah. Terus habis itu kayak ya udahlah. Terus akhirnya si Cema bilang kayak ya nak ya nggak apa-apa ya gitu. Soalnya kayak gak ada yang lain lagi si Testral. Terus habis itu kayak ya udah deh oke, tapi gue ngasih syarat kalau misal nanti penyalonannya ribet, gue nggak mau. Awas aja nanti penyalonannya ribet, ada hearing, ada segala macam, gue nggak mau. Gue pokoknya udah kayak nggak mau yang udah yang gampang-gampang aja lah. Makasih ya, jadi gampang. Iya kan, banget. gara-gara Gua nggak itu mau hearing juga tuh. iya, jadi itu gue udah kasih syarat ke Cema, pokoknya kalau sampai ada hearing, ada sampai ini, ada kayak prosesnya panjang banget kayak ketua himpunan, kayak Kahim, gue nggak mau gitu. Terus kayak kata si Oliver bisa diatur gitu, kayak oke. Gitu udah sih gitu aja. Sama ada tambahan gue tuh dulu sebenarnya dipaksanya jadi senator. Iya, gue tuh dipaksa jadi senator kan. Pokoknya waktu Cema waktu ngambil berkas itu tuh bener-bener kayak ayoran ambil berkas dan ayoran itu tuh bener-bener gitu-gitu terus sampai extend itu tuh sampai bener-bener kayak please ambil berkas gitu-gitu sampai akhirnya Revian untungnya. Ya untung Revian ya. Untung Revian, gue nggak mau jadi senator. Kenapa Revian tiba-tiba ambil? Nah gue juga Nggak ada yang ngambil soalnya. Gak ada yang ngambil. Yang ada yang tertarik juga sih. Gue sebenarnya mau tapi gue nggak mau hearing. Iya kan, males nggak sih hearingnya? Sumpah Gue males maunya tuh kayak dibantai. tambang kan enak kan, maksudnya langsung ditunjuk sama kahimnya, senatornya, enakan gitu, jadi nggak ada hearing. Ya guys, gitu lah guys. Jadi kayak kita pada males bikin draft sebenarnya ya. Jadi Males kayak banget bikin draft. jadi ya udah gitu. Gitulah. Lanjut. Enggak. Lanjut. Yang lain. Mungkin harapan buat program-program KMPN atau KMPN secara keseluruhan ke depannya kayak mau jadi gimana gitu buat AIS, buat AIAA, Oh, KMPN sendiri. Panda dulu deh. Jangan aing lah, minimal gantian Kanisa dulu. Apaan tadi? Oke, Harapan buat harapan. program KMPN. Ya, Banyak ya programnya. Oh, buat gua aja, buat Ayah aja. Buat Buat IAA. Ih, Harapannya Biasanya tuh kepo. sekarang sesimpel itu. Semoga di ACC IAA pusat udah. Amin. Soalnya kalau nggak dapet ACC dari mereka tuh bener-bener nggak bisa jalan dan nggak bisa kebentuk dan harus nunggu sampai April tahun depan lagi. Gitu. setahun sekali ya? Setahun 2 kali sebenarnya. Oh, April dua semester sama gitu. Oktober. Iya, bukannya Kayak April sudah sama banget Oktober. tuh. Oh iya bener ya. Itu sama semoga ya berjalan lancar semuanya. Terus semoga IAA ITB tuh nggak kayak IAA internasional yang lain yang biasa-biasa aja programnya. Kayak aku tuh berharapnya kita beneran bisa conference sampai ke luar negeri, terus sampai kita bisa kayak company visit ke Amerika, ke NASA, Lockheed Martin gitu-gitulah. Kayaknya sih gitu. Meskipun gak di tahun aku ya, meskipun nanti pasti di tahun-tahun selanjutnya itu baru kewujudnya gitu. Amin. Lanjut, lu nah. Oh ya.
aduh gue spesifik ke Ais aja ya, harapannya semoga lebih baik dari tahun sebelumnya itu pasti. Itu kayak bare minimum banget, nget. Lebih baik dari tahun sebelumnya. Terus banyak duit. Boing. Kamu ini. Banyak guys, sumpah aku butuh banyak duit banget guys karena anjir gak dapet duit sekarang. Terus habis itu ya semoga kalian nanti banyak yang mau lanjutin juga, banyak yang mau nge-staff. Oh, stay tune bentar lagi. Terus habis itu masih nge-staff. ya terus habis itu ya semoga aja sih acara ini bisa jadi ajang bonding juga ya buat teman-teman Apollo sama aku juga. Seru banget ternyata, kayak pertama kali kemarin rapat bareng terus kayak banyak bercandanya sama anak Apollo, itu seru banget. Nanti kalian bakal merasakan kalau udah nge-staff di suatu kepanitiaan. Terus habis itu ya semoga bisa manggil Sheila on Seven. Ya kalau bisa ya udah. Boleh. Udah Bernadia aja, Bernadia. Bernadia ya. Lusina. Jusi lagi mah bosen, jangan jusi lagi. Iya, kalian doain ya, semoga dapat banyak duit ya. Nanti kalau banyak duit siapa aja yang mau nge-staff nanti kita ajak Nah, makan-makan. kalau benar dia nanti dia paling depan. Oh Iya. gitu. Depan pokoknya Ranisa anjir. Ya udah pasti paling depan, udah pasti minta gini-gini. Megang tanganku Bernadia gitu. Aduh, udah gitu aja. Ya apa ya, semoga semua komponen yang di KMPN tuh bisa bekerja sama gitu lah, mewujudkan apa yang emang tujuannya BPP ini mau capai gitu Lu aja jombo sih. banget ya, Ran. Gue lagi pilek. Anjir. Karena kan ya Ini bocor ya. pasti ada lah nanti agak gonjang-ganjing gitu lah, tapi ya wes semoga bisa Ups and dilaluin down. aja. Amin. Ya, Karena kita kurang orang guys sebenarnya, Iya, karena tahun ini benar. banyak banget yang exchange. Berapa? banyak. 13 ya? Oh, anjir, Tahun iya, 14 atau 12? banyak pokoknya guys. 6, nggak tau gue sih 7. Belasan seingat 5 itu yang Isma, yang enggak Isma itu. Oh iya 7, 5, 12. Iya, 12. 12 sendiri sama Isma. Kayaknya Dan masih ada lagi yang 12 tuh banyak yang sebenarnya bisa megang di BPP sebenarnya. Benar. Gitulah. Begitu deh. Ada lagi, Bang? Mungkin off topic dikit, apa nggak ya? Nggak apa-apa. Bebas. Banyak juga nggak Setelah apa-apa. dari teknik dirgantara udah ada rencana mau Anjir. kerja di mana atau kayak sekolah lagi di mana? Belum. Berat ya. Gue belum. Berat ya. Kemarin aja aku ditanyain gitu sama Pak Isan tahu. Bayangin coba. Iya, Bu itu juga nanya. Anjir. Aing kayak Iya, belum tahu, Bu. Udah di roasting juga sama Pak Isan. Iya. Iya, jadi kalian tuh harusnya waktu masuk kuliah itu kayak udah tahu nanti lulus mau kerja di mana, biar nanti selama kuliah bisa ngambil mata kuliah sesuai sama itu. Ini Terus tiap kelas kayak gitu tuh dulu. Oh, Pak Isan tuh kayak gitu. Iya, tiap kelas. Pantes, kemarin bimbingan pertama langsung di roasting kayak gitu. Pak Isan banget. Iya. Kalian harus gini. Kalian harus tahu mau masuk mana. Iya, terus habis itu Aku mau masuk mana kan? Mana ya? Gue tahu, gue belum tahu. Gue masih belum tahu. Ya kalau aku sih mana pengen kerja dulu ya. 2 tahun lah. Iya, sama. Baru Terus S2. baru S2. Karena buat pengalaman kerja. Karena kalau langsung S2 tuh takutnya susah cari cari kerja. kerja ketika habis S2. Karena Benar. gelar kamu tinggi cuman 0 pengalaman kerja. True. Tuh. Iya. Benar, guys. S2-nya mau apa belum tahu, tergantung kerjaan aku. Iya, sama. Iya lagi, bertiga sama semua Iya. nih. Iya, tapi kayaknya. aku tuh sama Moda udah pernah Deep talk, punya anjay. pernah punya pikiran gitu sama Kania sih, bertiga mau ke Belanda bareng. Kenapa Belanda? Ada satu kampus yang aku mau sih di situ, Belanda. Ya kalian tebak-tebak sendiri. Aing nggak Belanda sih, Nak. Ya tapi kan Yudel. mau. Yudel. Itu kalau tetap di AE ya, kalau enggak ada lagi. Soalnya wah gara-gara KP kemarin sih sangat membuka mata ya, Pan. Asli KP kemarin ya kayak ya sebenarnya AE tuh bisa masuk mana aja. Cuman benar. tuh ada something yang kayak di semua pekerjaan itu pasti butuh gitu. Ada bidang yang semua pekerjaan tuh butuh, apapun itu pekerjaannya itu pasti ada. Terus dari situ tuh kayak aku kayak anjir apa aku masuk sini aja ya gitu. Soalnya kalian tau Kak Vale nggak?
Valeria Al-Afif adalah, kalian kalau misal nge-scroll IG-nya KMPN, dia pernah bikin A Day in My Life gitu. Dulu itu kerja di Coca-Cola di Indo, Coca-Cola Indo. Terus lah ambil LPDP, lanjut S2. Spesialisasi di bidang data analis dan Power BI. Pakai ya. Bikin Excel tapi pakai Power BI, itu spesialisasinya mbaknya gitu. Namanya Kak Vale. Aku pernah ketemu sama dia sekali. Waktu itu loh, pandai enggak? Apa nih? Waktu Sosmas. Aku ikut Sosmas Sosmas yang mana? ngajar. Oh enggak, I kan nonton konser. Oh iya, Deng. Iya, dia nonton Ed Sheeran waktu itu. Ya kan tanggal konser. Iya, waktu itu aku ikut Sosmas, ketemu mbaknya, ketemu Kak Vale, terus kita ngobrol lah di situ. Oh, yang di ini, yang di Iya, MTS. ada lu juga ada ya? gua. Oh iya, ya itu ngobrol sama Kak Vale, sama cowoknya Kak Vale, sama temennya Kak Vale kayak temennya Yang Kak Vale. itu yang Arab ya? Oh, beda orang gak sih? Anak ayah juga. Oh, kok. yang kacamata ya? Iya, yang kacamata. Cowoknya. Sebelahnya iya, iya. pokoknya. Ingat. Iya itu. Sama siapa sih Kak satunya itu yang dia di Yupen? Itu yang Arab ya sih? Yang cowok. Cewek Lagi, bentar. Yupen, aku lupa sih. Aku lupa namanya deh. Lupa juga namanya. Jilbaban kan? Jilbaban, bener. Iya. Pakai jilbab putih kayaknya. Lupa. Spesifik banget jilbab putih. Ya terus sharing-sharing lah kita tentang masa depan. Anjay. Kakaknya tuh bener-bener yang dia kuliah di Yupen tuh bener-bener awalnya tuh gak bakal expect dia bakal S2 di sini dan bakal di apa? aku lupa jurusannya Pak. Pengen ke Yupen lah. Ya terus bilang kayak bener-bener yang dia tuh nggak tahu ternyata jalan tuh membawanya ke sini gitu. Padahal dulu tuh dia benci banget sama hal ini dan ternyata dia sekarang di bidang itu kerjanya. Terus kayak ya itu kita nggak ada yang tahu ya di masa Apa depan ini, ada data apa. science? Enggak data science. Aku lupa mbaknya apa ya? Manajemen proyek. Enggak juga sih kayaknya. Something ini about industri. psikologi gitu-gitu kok. Oh. Kayaknya ya. Mental health. Anjir. Stop. anjir. Dia kayaknya itu deh, kayak pernah nge-like gitu di LinkedIn-nya Kak Valen, nanti aku cariin ya. Ada lah, aku lupa, tar. Dia gitu. Gitu, dari ngobrol sama Kak Vale itu jadi kayak membuka pikiran aku soal bidang lain di selain AE gitu. Iya. Karena jujur aku kayaknya nggak kerja di AE deh. Kayaknya maksudnya yang AE banget kayak pesawat. Iya. Iya. Karena ya agak dikit terus ya banyak orang-orang kayak Davin Iya. gitu-gitu yang lebih Udah. cocok sepertinya. Minyak udah. Minyak oil and gas, oil and gas. Ya, begitulah. Info-inforan. SPI, join SPI. Join membershipnya. Lu join Ran? Telat nggak? Kalau sekarang Membership mah buka terus dia. Membership jangan staff. Bayar tapi. Enggak. mau join nggak? Dapat loker kan? Gak tahu ya kalau dapet loker. Pertanyaan lu bener ya, langsung menjurus ke situ. Atau nggak udah cari temen anak minyak. Terus Gue gak info-info. punya lagi teman anak nih. Ada deh gue. Gue juga cuma ada satu kok. Ya gue juga Gara-gara cuma ada KAT. satu. Gara-gara OSKM. Ada sih cutting cuman jangan. Minyak. Iya. Ya udahlah, ya gitu guys. Lanjut. Aku boleh tanya satu lagi. Udah boleh. Tanya Tanya sampai 5 lagi kita juga pasti nggak sampai jam 3 nih. Iya, tanya banyak lagi juga nggak apa-apa. Jam 3 session selanjutnya. Pendapatnya master semua ke Marsekal. Wah anjir gila. Gimana orangnya kayak Juga roasting gimana? sekarang nih gitu. Ini bisa di-mute aja enggak? Matiin aja dulu, matiin aja enggak? Atau di akhir aja sekian teman-teman ya. Oke, bye bye. Nanti di-cut ya. Duluan aja kalau Enggak. Cema kan? Kayaknya kalian dulu deh. Kalau siapa sih? Cema ya? iya. Kalian dulu aja deh. Mending. Udah Iya, di- matiin dulu. Udah 45 enggak? Bentar. Kan kalian belum. Atau di akhir Kan aja. kalian udah selesai. Udah sejam, udah matiin Ya udah aja. mati. Kalian mau tanya dulu atau? Ayo udah itu Mereka terakhir belum- aja. Iya, terakhir. Nanti di-cut loh. Asli beneran ini. Oke, lanjut. Oh iya, gue baru ingat temennya mah sekolah ya. Nanti aja nanya. Ya, nanti ya itu penilaian penutup ya. Oke. Saya Master mau nanya, ada nggak sih kegagalan yang pernah, maksudnya kayak ekspektasi yang udah nggak sesuai ekspektasi gitu, tapi kayak ternyata itu tuh di balik itu ada pelajaran yang kayak jadi titik balik Oh, gitu. Ada banget lagi di AE itu apa ya? Gue banyak sih, cuman saking banyaknya lupa gue nih. Iya sama. Gue dulu kali ya. Ada Oh, naik dari semester 4 ke 5.
IP ku pas semester 4 mampus banget, jelek banget. sama Itu tapi kayaknya semua orang kali ya, karena itu emang matkulnya susah banget. Itu kayak pertama kali gue dapet C guys di seumur hidup, asli. anjing. Gue dari SMP, SMA sampai kuliah tuh gak pernah dapet C atau BC tuh gak pernah. Pertama kali itu di semester 4. Matkul apa? Matkul. Ya gue juga. Matkul master. Apa? Hah? Matkul apa? Anu waktu itu. Oh. Tapi itu emang gara-gara aku sendiri guys. Tahu gak? Aku aja bisa lolos itu karena aku tuh nggak ngumpulin berapa tugas ya, banyak banget ya. Aku tuh cuma ngumpulin 2 tugas. Kenapa lu Cuman- cuma ngumpul 2 tugas, gue Ya. juga ngumpulin semua. Ya biasa lah, waktu itu kayak bener-bener aku juga. Dunia bucin. Oh Iya. ya, nggak pernah masuk kuliah ya? Iya waktu itu Dia semester nggak itu pernah masuk doang. kuliah, guys. Tapi gua tuh kebantu Kayak lu sama udah aja. sama Gua ujian. masuk, dia masih Jadi ujian tugas ujianku ya. tuh ujian 1 2 aku dua-duanya bagus, makanya aku bisa lulus. Kalau dua-duanya ujianku jelek, ya soalnya dulu tuh males banget ujian tugas atau kenapa ya. Terus kayak Udah tinggal nyontek gitu. udah tinggal nyontek kan. Maaf. Itu gara-gara Nyontek padahal. asli itu bener-bener waktu pengumuman nilai ya sebenarnya jelek nggak jelek banget, soalnya aku kalau bilang jelek aku dimarahin Afrin gitu, anjir itu tuh gak jelek gitu, tapi menurut gue tuh udah jelek guys. Terus habis itu kayak bener-bener aku langsung kayak aduh gimana ya itu, tapi aku nggak nyampe nangis juga sih, kayak aku mikir kayak wah ini ada yang perlu dievaluasi dengan kehidupanku sebelumnya gitu. Gara-gara itu terus akhirnya sejak itu aku bener-bener mencoba belajar kayak yang gimana cara bikin semuanya jadi terstruktur, bahkan bikin planner setiap awal tahun gitu, kayak awal semester gini bikin planner, terus apa segala macam, sampai aku nggak pernah dapet nilai jelek lagi abis itu. Maksudnya semester 5-6 gak pernah dapet nilai jelek lagi, bahkan nilaiku aman-aman, maksudnya kayak gak ada yang C lagi. Atau aku terus kayak langsung berarti kayak strategiku gara-gara emang harus gitu dulu, emang harus nilai jelek dulu baru deh kayak baru terpacu dan kayak anjir ternyata kemarin itu kayak gini tuh nggak bisa ya, soalnya aku dulu tuh ngegampangin banget, soalnya aku tuh tipe orang yang SKS kan, kayak semuanya tuh belajarnya ya udah main 1 ujian, main 2 ujian gitu, tapi selalu work gitu loh, kayak selalu bisa, selalu dapet nilai bagus gitu. Tapi semenjak semester 3-4 itu, 3-nya masih oke sih, semester 4-nya itu loh kayak ternyata aku memperlakukan hal yang sama itu gak work di semester itu, padahal di semester 3 tuh masih work, nilaiku masih aman-aman aja. Di semester 4 tiba-tiba langsung wing gitu kayak habis itu langsung kayak wah ya udahlah, terus udah deh, terus sekarang di semester 5-6-nya alhamdulillah bisa lebih bangkit gitu guys. Itu lumayan turning point sih di akademik ya, turning point di akademik ya. Itu nggak ada banget. Gue banyak, tapi harus dari ini tuh konteksnya pas di AE doang apa pas dari misalnya pas dari sebelum masuk ITB gitu-gitu. Mau konteksnya gimana? Mau seberapa jauh? Di AS sih master, tapi kalau nggak ada boleh deh. Ya, jadi boleh. sebenarnya kan nggak tahu sih. Ini bukan FOMO ya, ini bukan FOMO. Aku tuh emang dari SD sebenarnya ngejar kuliahnya tuh nggak di Indo kan. Ngejar kuliahnya tuh kayak entah ke luar tuh, kayak kalau nggak ke Singapura, kalau ke Jepang atau nggak ke Korea gitu. Nah, itu kenapa aku tuh bener-bener ngejar all in dari SMP, terus SMA juga masuk ke MH Tamrin. Kan MH Tamrin tuh emang banyak jalur ke luar gitu kan. Nah, waktu di MH Tamrin tuh tiba-tiba COVID. Waktu COVID ini ya banyak lah yang terjadi kan, kayak ekonomi keluarga memburuk terus gitu-gitu. Akhirnya cuma bisa daftar ke NTU waktu itu. NTU pun itu, dan itu tuh sebenarnya planning awalku tuh udah matang banget, kayak aku ngambil ini, ngambil itu. Sebenarnya orang tua aku masih mau usahain, cuman kayak aku kasihan gitu. Jadi akhirnya aku diem kayak ya udah nggak jadi ikut semuanya gitu kan, meskipun akhirnya aku dimarah-marahin juga gara-gara kayak kenapa diem nggak ikut semuanya gitu. Nah terus waktu daftar ke NTU ternyata nggak dapet, temen aku banyak yang nggak dapet kan, aku nggak dapet. Ya udah akhirnya daftar NTU, daftar Mitsui Busan, daftar Max, kalau nggak salah Max tuh ada beasiswa ke Jepang gitu. Nah di Mitsui Busan tuh aku berdua, temen aku nggak dapet, yang Max ini temen aku dapet, aku nggak dapet. Jadi ya udah akhirnya aku masih belum mau ikhlas, akhirnya nyoba lagi KGSP yang ke Korea. Tapi yang KGSP tuh waktu itu posisinya kalau nggak salah dia tuh bukanya tuh mepet, cuman buka pendaftaran seminggu. Aku terus ngurus banyak banget surat, beberapa udah aku urus sih, cuman lama-lama tuh aku kayak
aduh males juga udah dapet ITB kan waktu itu, kayak ya udahlah males juga gitu, ya udah ikhlasin aja dulu gitu. Nah tapi ternyata di ITB tuh beberapa tahun gak ikhlas jadi kayak masa di sini sih gitu, maaf ya ini bukan nggak bersyukur, cuman kayak aduh masa gue di sini gitu loh, masa gue di Indo gitu, orang gue dari dulu pengennya di luar gitu. Tapi ya udah akhirnya lama-lama ya udah bersyukur aja. Nah terus tiba-tiba waktu nggak dapet mesin, nggak dapet lagi kan, maksudnya kayak gagal lagi gitu. Ya udah akhirnya waktu nggak dapet mesin tuh itu agak ini sih, agak sakit hati sampai berapa tahun ya itu, kayak setahun lebih ada tuh, kayak sampai semester 4 tuh masih belum nerima sebenarnya di AE. Soalnya teman aku juga banyak di sana kan, meskipun aku dapat teman di sini, dapat pengalaman banyak, terus terus ngawis juga gitu, tapi kadang tuh masih kayaknya bisa deh, harusnya waktu itu mesin gitu loh. Nah tapi seiring berjalannya waktu tuh aku tuh jadi sadar gitu kenapa aku nggak dapet ini nggak dapet itu, terus kenapa aku dapetnya di AE. Karena lama-lama tuh di sini jadi kayak apa ya, yang emang awalnya aku ngerasa nggak cocok sama bidang ini, itu lama-lama jadi cocok, lama-lama jadi nemu gitu apa yang aku pengen sebenarnya, terus lama-lama jadi seneng, lama-lama jadi malah jadi apa ya, malah jadi banyak banget ngambil kayak proyek, terus TA gitu di AE itu. Ini menyenangkan lah akhirnya. Itu apa ya, hikmah Iya, betul. silver lining. Nah kalau aku dulu emang pengennya di AE ya kan, terus tapi orang tua tuh nggak setuju karena kan satu jauh dari rumah, dua orang tua tuh pengennya aku ke FK. Ya standar semua Semua orang tua. Tapi aku pengennya emang cuma FK aku juga kok. UGM, nggak mau yang lain. Terus kita tuh nyoba nggak dapet karena aku telat kan, bahkan BPK-nya Mei, aku tuh baru nggak okein FK tuh Januari Februari. Jadi kan aku harus ngebut dengan cara aku tuh ikutnya yang IUP, karena kan nggak perlu belajar UTBK dari nol lagi ya. Itu terus nggak dapet. Akhirnya aku iseng nyoba mandiri ITB, malah dapet. Di sini ketemu teman-teman banyak kayak Isna gitu-gitu, pas TPB kan belum kenal sama Kanisa dulu. iya. Tapi kita udah kenal dari awal loh, Ron. Tapi Iya, nggak kalau yang ya udah gitu kenal doang gitu. Iya, tapi kenal doang. Ya udah kenal doang. Terus ya udah tahun depannya nyoba FK lagi nggak dapet, jadi kayak ngerasa emang ya mungkin memang jalannya di sini itu aja sih. Turning point banget kayaknya. Nggak tahu kamu. Ikhlas aja sih udah kayak ya udah. Kalau nggak masuk sini nggak bakal ketemu Isna, nggak bakal ketemu Kanisa, nggak bakal jadi KMPN, nggak bakal Iya benar. ketemu yoga. maaf dengan maaf udah. Oke. Mas Nasr di sini nggak ada yang tertarik ikatan dinas gitu. Oh, Enggak. enggak jelas, aku gak mau PNS guys. Sama Dulu- sekali. Dulu tuh ayahku nyuruh, bahkan ayahku nyuruh jadi taruni. Dulu tuh SMA-nya aja aku disuruh masuk Tarnus sebenarnya. Terus aku kayak ngapain sih, terus ayahku tuh kayak udah di Tarnus juga tetap bisa lomba kok, tetap bisa olimpiade, nggak mau kata aku. Aku nggak mau. Ya udah akhirnya bener-bener nggak mau itu, akhirnya nggak dipaksa lagi. Tapi ya itu tetap sampai mau kuliah pun tetap disuruh stan karena rumah gue deket kan sama stan. Oh iya ya benar. Rumah gue tuh kayak jalan kaki pun bisa ke stan itu, sedekat itu. Ya nggak deket-deket banget sih, ya lumayan deket lah. Segitulah pokoknya itu. Terus sempat disuruh daftar ke AU gitu-gitu juga. Tentara banget lu, Ran. Makanya ini tuh pas gue di AE sekarang itu tuh masih ada, udah Kak ikut aja, apa tuh namanya, perwira ya, perwira yang pokoknya yang perwira karir itu. Ada. Ikut itu aja Yang nanti gitu-gituan. ada. Terus gue kayak nggak mau dah nggak mau gitu kalau aku. Kalau aku gak mau jadi PNS, bener-bener gak mau jadi PNS. Sama, aku juga nggak Skip mau. banget, inget. Maaf ya guys, ini preferensi. Iya, Kalau ini kalian mau jadi preferensi. PNS gak apa-apa, cuman kayak ada satu dan lain hal deh yang membuatku kayak Aku tidak suka diikat. ya setuju. Susah kalau misal mau explore lebih banyak tuh susah Iya. kalau PNS tuh. Apalagi anak AE emang kebanyakan suka loncat-loncat. Iya, kayaknya iya deh. Ya, itu juga alasannya kali ya. Kayak emang dari SMA sih emang udah nggak mau PNS. Soalnya teman-temanku banyak yang stan yang kayak gitu-gitu itu banyak, dan banyak yang keterima juga, tapi kayak aku nggak pernah ada kayak pikiran yang
pernah diajak pernah nggak ya? Kayaknya nggak deh, nggak pernah ada kepikiran kayak belok ke dinas sana, kayaknya nggak gitu. Gue jarang sih ke dinas. Temen aku banyak banget, real. Bahkan salah satu temen deketku aja sekarang D4 perpajakan di stan sekarang. Dulu tuh biasanya kalau Kayak, temenku tuh ditawarinnya STIN yang Aduh, tapi itu nggak bisa pulang ya sih Pan? Pan lagi Ran. yang nggak tahu makanya nggak diambil sama mereka. Iya. Karena STIN. nggak bisa keluar. hilang identitas kita. Oh iya. 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 nggak bakal bisa balik ke rumah gitu. Nggak bakal dia nikah aja tuh pakai identitas palsu. Nah. Biasanya gitu. Pakai identitas palsu. Kasian. Bahkan dulu aku pernah ngajarin temenku fisika waktu mau masuk tes STMKG. Apalagi Rumah gue juga deket STMKG. STMKG Pasti orang tua. Master kayak gitu. STMKG itu kedinasan tapi buat BMKG itu loh. Oh, Nah itu, jadi temanku ada yang mau masuk situ. Bahkan dulu aku ngajarin dia fisika karena aku bimbel kan, dia enggak. Oke, tapi aku tetap nggak mau masuk. Walaupun ada AI-nya tetap nggak mau masuk. Emang ada AI-nya ya? Bukannya mete banget. Mete sih, cuman Iya. kayak ada fisikanya banyak gitu. Di yoga. Kayak terus kayak enggak skip kayak gitulah. Lanjut. Terus ini sih karena posisinya master ini kan kerja sama orang-orang, kayak how you handle people. Oh wow, this is a good question actually. Mungkin ayo udah mulai dari aku aja kali ya. Boleh. Gimana handle people? Wah, ini belajar pertama kali dari handle people dari Ranisa sih. Waktu itu loh, waktu Whispering. Oh, Nah, iya. itu benar-benar yang itu kayaknya capek banget ya Ran. Waktu itu. Mana ada yang ngilang, maaf. Ya. Capek banget. Itu pertama kali aku, soalnya dulu tuh aku banyak punya pengalaman kayak gitu, tapi tuh dulu aku biasanya kerja sendiri guys, gak pernah yang bener-bener ngadif. Terus habis itu ada orang-orang yang emang harus aku apa ya, komunikasinya harus intens dan segala macam, itu gak pernah. Pertama kali ya baru itu sama Ranisa ditawarin. Terus habis itu kayak awalnya aku happy aja sih, untung tuh cuman Wispril ya. April. Itu kalau agak sulit dikit mungkin aku udah mati iya kayak nggak tahu ya. Kayaknya lebih sulit dari tahun sebelumnya itu. Iya sih, soalnya waktunya mati banget ya, Handle kan, banyak orang juga. Iya. Ditambah. Dan waktu itu tuh aku pertama kali ngadepin ada yang namanya staff ngilang. Terus habis itu hampir semuanya guys, itu kayak aku bener-bener kerja sendiri, real. Ada Rangga nggak sih? Enggak, tapi itu waktu itu juga ada prioritas lain, dia itu Melakukan EH ya dia. kayaknya iya deh. Terus kayak waktu itu tuh dia baru Iya. baru Lu bantuin. sekre apaan sih, Pan? Lu sekre gua. Oh ya, aku lupa kayaknya. Tapi emang gara-gara kurang orang jadi semuanya Iya. turun jadi lo kan. Dulu tuh Oh, udah iya, outsource benar-benar. soalnya, udah outsource sih. Ya gitu, terus habis itu wah, itu lumayan bikin belajar sih, kayak gimana ya ini caranya biar aku tuh apa kayak bikin ini semua nggak kejadian lagi gitu. Soalnya itu kan ya namanya juga trial and error ya kan, aku juga nggak pernah kayak dulu caraku ya aku kerjain semuanya sendiri. Jadi kayak aku udah bagi-bagi tugas. Oh ternyata nggak dikerjain sama mereka, yaudah aku kerjain semuanya. Soalnya gini, kalau aku tuh selalu mikirin timeline kayak waktu segini cukup nggak ya, waktu segini cukup nggak ya, itu loh yang aku pikirin. Kalau misal mereka nggak cepet-cepet buru-buru ngerjain, nggak bakal nyukup, waktu segini tuh nggak bakal nyukup gitu loh. Jadi karena itu waktu itu aku handle semuanya. Terus sampai aku pernah marah-marah di grup kan. Iya, pernah. Aku pernah marah-marah di grup gara-gara kayak waktu itu emang capek banget karena aku ngerjain semuanya sendiri. Tapi habis itu untungnya mereka pada sadar. Habis aku marah-marah. Gua kayak tuh tiap kali ikut meet lu yang datang cuman Iya kan, lu, Afrin, Rangga kalau Udah, nggak salah. bertiga Iya, doang. Iya. ada Ajo sama satunya lupa ada siapa. Itu mereka jarang banget ikut meet. Apa Iya. nggak ada itu? Nggak ada Ajo tuh ini kok perform kalau nggak salah. Ah, nggak inget lagi. Aduh, ya lo pokoknya Vero. Vero juga jarang datang. Iya, makanya gue mau bilang itu. Aku kesel banget. Terus habis itu kayak ya udah. Nah, belajar terus habis itu how handle people selanjutnya itu waktu Sonic. Itu semuanya happy banget sih aku karena semua anak-anakku tuh kerja dengan baik dan kayak itu aku bener-bener kayak tahu oh ternyata sistem kerjaku kayak gini. Itu pertama kali di Sonic. Soalnya bener-bener yang ternyata tuh aku orangnya agak micromanagement, namanya micromanagement. Iya. Yang kayak hal kayak yang bener-bener oh kamu nanti ngerjain ini sampai ini semuanya tuh harus aku jelasin. Harus bener-bener yang sampai sekecil apapun harus aku jelasin ke orang itu gitu. Itu aku semuanya breakdown di arahan kerja. Mungkin kalau kalian ya nanti kalau kalian Sonic bakal lihat driveku lah. Kayak itu tuh bener-bener
breakdownnya itu kayak yang bener-bener sampai oh harus ini gitu, dan itu setiap orang kayak gitu. Itu mulai Tapi kerja kalau terlalu mikro gitu dia nggak bisa, dia takutnya tuh kalau pas suruh kerjaan yang lain dia banyak pembelaan. Kan emang arahan kerja gue sampai gini doang gitu loh biasanya, makanya gue nggak untung pernah Panda mau waktu itu nggak kayak gitu ya. Ya, gue oke. Tapi ada orang yang gitu, misalnya lu kan mikro banget nih, terus ada yang lu lupa tulis misalnya, gak dikerjain sama dia, yang mana itu harusnya kerjaan dia kan, nanti dia bakal ini kan lu bakal defensif kayak tapi kan gak ada arahan kerja ini gitu loh. Wah itu ngeselin ya, aku belum pernah ketemu kayak orang kayak gitu guys. Nah gue udah sering. itu pelajaran bener kayak aku ketemunya mah kalau orangnya hilang ya udah hilang aja, nggak pernah yang kayak defensif gitu. Terus waktu di Sonic itu semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ada yang ngilang dikit-dikit tapi nggak yang sampai membebani banget kayak waktu Vispril. Enggak, Rangga nggak ngilang kok. Waktu itu Vero, tapi Vero untungnya dia dapet job yang dikit, Vero lagi bukan Vero dapet lagi. job yang banyak. Dan semuanya aku akhirnya limpahin ke Kemal. Kan Kemal orangnya tahu sendiri kan kayak gimana, kayak dia mau aja disuruh. Iya. Jadi kayak jadi waktu itu kayak Dia mau repot iya, sih. dia mau repot, jadi kayak Kem tolong bantuin ini ya Kem, soalnya Vero ngerjain. Terus akhirnya Kemal kayak oke gitu. Jadi aku nggak ngerasa repot banget ya waktu itu. Terus habis itu udah aman, terus sampai di AIS ini. Nah, di AIS ini lebih ke tone down guys, nggak yang kayak gitu karena ada Intan. Kenapa kayak gitu? Karena lebih aku nggak kenal Apollo, aku nggak tahu orangnya kayak gimana. Kalau Tesra kan aku tahu, oh orangnya kayak gini, dia orangnya kayak gini. Kayak kalau Apollo mungkin aku kenal beberapa orang yang deket-deket doang, kalau yang enggak ya enggak. Dan dari situ kayak aku banyaknya itu minta pendapatnya ke Intan, karena Tan kalau kayak gini gimana ya, soalnya kan Apollo tuh kayak gini, kalau diginiin dia bakal bagus atau enggak, kalau diginiin bagus atau enggak. Jadi kalau yang aku biasanya lebih diem terus, tapi kalau misalnya yang berhubungan sama orang banget itu biasanya si Intan itu, karena dia kan yang lebih deket kan sama Apollo, jadi kayak aku kayak paling ngasih arahan aja. Sindir sama dia semua orang. Iya anjir, Intan itu ternyata gitu woy. Dia kayak semua orang diajak berantem, dijulitin pasti sama anjir. dia. Semua orang diajak berantem sama dia, ya apapun deh. Ya gitulah. Gitu cara aku manage people sih sejauh ini. Gue punya tips sih, dengerin mereka aja ya. Ini Ranisa juga harusnya punya banyak tips nih. Ntar ya, dari mana dulu ya? Ntar gue mikir dulu. Oh, sebenarnya yang baru banget kerasa tuh, aku kan pernah ngadif di Olim. OMKM, ya OMKM. Jadi inget gue. Gue diem aja nih. Gue diem Pokoknya aku aja pernah loh. ngadif di Olim KM kan. Nah, Olim KM tuh waktu itu karena aku divisinya juga produksi, itu tuh sebenarnya masih dihandle semuanya sendiri tuh masih bisa. Bahkan aku berdua sama wakadifku pun masih bisa, cuman mesen-mesen gitu-gitu doang kan soalnya. Itu nggak terlalu berasa sih. Pas ini berasanya banget tuh pas ngawis, pas Wispril. Oh iya, itu pertama kali Iya. aku juga berasa Pas banget. Wispril. Gak tahu Jadi tuh kenapa. emang pas Wispril itu kan aku emang pernah ngadif, lumayan sering ngadif, tapi tuh jarang banget, bahkan gak pernah ngabit, belum pernah. Maksudnya kan kabit itu kan yang di handle tuh lebih banyak kan daripada kadif, karena kalau kadif itu staff-staffnya, kalau kabit itu yang lebih nge-handle kadif-kadifnya kan. Nah waktu itu aku nggak tahu kenapa aku ngide aja ngambil berkas. Kenapa ya waktu itu mau ngide? Lo ngambil gara-gara gak ada yang mau ngambil gak sih Ran? Bukan, gue ngambil gara-gara gue nggak mau ngambil Sonic. Oh iya bener sih, itu bener Itu sih. iya itu. Mending Wispril daripada Sony. Nah terus akhirnya waktu Wispril itu kan karena aku bener-bener first timer banget, terus masih bingung, jadi akhirnya aku narikin orang. Nah tadinya itu aku tuh bener-bener nggak mau narikin teman-teman aku, teman se-circle, karena menurut aku apa ya, takutnya meskipun aku percaya mereka, tapi takutnya mereka tuh seenaknya karena aku ketuanya. Jadi aku tuh tadinya emang beneran nggak mau narikin. Nah tapi temen ya udahlah cerita aja, tapi teman se-circle aku tuh ada yang nawarin diri kayak gue mau dong jadi ini gitu kan. Ya ini gue juga waktu itu kesel banget guys, karena imbasnya ke gue juga endingnya. Nah terus gue tuh mikir waktu itu, aduh kayaknya bagusan dia gue tarik gitu daripada gue repot-repot nyari orang lagi gitu Ya, kan. benar. Karena kebetulan waktu itu Testral tuh lagi masa-masa apa sih, masa-masa diem-diemnya gitu loh. Ngapain ya? Gak tau. Semester 4 Iya. lagi Bikin masa-masa Itu kan chaos-chaosnya. yang kita seminggu sekali ujian ya sih. Iya. Oh iya lagi, bener. Iya. Iya agak susah gitu nyari orang, dan aku tuh mikirnya dulu tuh dia emang kinerjanya bagus banget temen aku ini yang nawarin diri, itu kinerjanya sebagus itu dulu. Emang Dulu iya? tuh, Aku nggak tahu sih. dia dulu di Aksang FTMD megang fundraise. Masya
salah. Oh ingat. Iya kan? Nggak inget aku. Bagus, jadi kan aku pikir ih bakal bagus lah gitu kan, aman lah gitu. Nah terus berjalan beberapa bulan Ngilang. kok tiba-tiba ngilang, kok tiba-tiba LO gak diurus, maksudnya bidangnya dia, divisinya dia nggak diurus gitu. Nah terus itu tuh karena dia termasuk divisi yang apa ya, yang bener-bener ibaratnya tuh penting banget, sepenting itu. Mungkin lebih Gede sih juga. segede. Pokoknya semuanya tuh nggak bisa gerak kalau Iya, dia benar. nggak gerak gitu. Itu Iya. aja aku banyak banget ngomel-ngomel gara-gara dia tuh waktu itu. Masalah tentang analkon lah, inilah itulah. Tapi aku ngomelnya ke Davin lagi kan, kasihan ya Davin ya. Iya. Karena Davinnya nggak kenapa-napa. Wah, Gak omelin tadi mulu itu. menyebut semua nama ini gue, nanti mereka tahu dong siapa orangnya. Oh iya. Ya Ya udahlah. sorry ya guys. Gitu Ya lah. udah. Ya adalah pokoknya lah ya. Ya. Kalau kalian tahu udah diem aja. Nah itu tuh benar-benar dia ngilang pas kerja. Dan itu sering banget dia ngilang, tapi ternyata dia lagi main kemana gitu. Itu sering banget kayak gitu. Oh, itu ketahuannya juga gara-gara itu nggak sih? Gara-gara ada kayak salah satu itunya dia yang ngelapor, kemarin dia gini di grup gitu. Enggak, dia laporan di grup circle gua. Lu bayangin, gua tuh ngeliat kerjaan dia gak ada yang selesai. Dan dia kayak, hai guys, gua ketemu Manaf di ini gitu. Terus gua kayak, anjir, kerjain dulu itu gitu. Gua tuh udah kesel banget itu sama dia. Nah itu, pokoknya waktu itu kalau gak salah entah main ice skating, entah pacaran gitu lah pokoknya. Itu, nah jadi sebenarnya ya semua kadif aku, dulu kan aku sistemnya nggak ada kabit ya, jadi langsung kadif gitu. Semua kadif aku tuh kerjanya oke semua. Kayak sekernya Panda tuh satut banget, Panda sama Dini. Terus sekjen aku juga tukang marah-marah si Dio. Bener lagi. Jadi aku tuh emang, mulu tadi. aku tuh emang bukan yang suka marah-marah kan. Jadi emang pas banget gitu ada Dio. Karena dia yang marah-marah, aku yang kayak ya gak apa-apa guys. Nanti dia marah-marah gitu. Dia mah ngomel dulu. Iya dia ngomel mulu. Terus pre-event juga oke-oke aja. Terus main event Isna juga bagus banget. Fundraise juga duitnya lumayan banyak tuh si Audrey. Jadi tuh sebenarnya semuanya tuh aman banget kecuali satu bidang ini yang mana bidang paling penting. Karena semua bidang divisi. Karena Kayak semua cepet banget divisi, gitu ya, lu kayak wow gitu. karena semua divisi tuh mau nggak mau harus lewat dia gitu Iya loh. benar. Soalnya dia tuh Iya. bakal jadi perantara gitu loh. Udah kita sebutnya relasi Relasi, soalnya. Relasi. Wah Jadi itu dia kan LO wisudawan ya. capek banget. Kita tuh misalnya mau nge-share merch, mau nge-share analkon itu pasti lewat dia semua. Iya. Nah itu tuh bener-bener waktu itu bahkan apa sih yang nggak di-share sama dia, SKPI ya? Itu fatal banget. Itu SKPI Anjir. itu nggak di-share sama dia. Normal gua. Iya, SKPI itu nggak di-share. Terus gimana Tugasnya handle-nya ke akhir-akhir aku tuh nggak bisa marah yang marah banget. Jadi aku nge-silent treatment orang ya. Tapi waktu itu di eval kok di itu. Aku juga nge-eval kok di evaluasi terakhirin sama BP. Nah iya, Aku eval evaluasi kok terakhir yang sama BP udahlah. Kalian semua eval lah. Aku eval. Sesuka hati kalian. Aku cuma kayak iya bener aku gitu doang. Ya itu aku eval, Nah. bener-bener eval sih itu. Tuh. Evalin Emang dia tuh bener-bener tapi udah nggak ada nggak sih waktu itu? ada eval sama BP orang yang maju di depan, aku inget. Dia Terus aku gini ya? eval. Iya nggak sih? Iya. Dia bener-bener kayak Makanya dia minta maaf dulu kan awal-awal. Terus aku kan aku sebutin kan yang kan aku udah nyatet tuh evalnya. Nah, itu ada beberapa tuh poinnya yang korelasi kayak aku tuh udah ngirim ini tapi nggak dikirim. Aku udah gini pokoknya ini gitu. Terus udah ya itu relasi. banyak lah harus Terus eval. terus sebenarnya tuh aku dari sebelum Wisprilnya udah apa sih udah agak bete lah kan sama dia. Maksudnya gimana ya? Kayaknya itu udah gua omongin waktu itu. Udah gua omongin. Udah diomongin kayak ini kerjain ya gini tetep aja kayak gitu. Dia cuma bilang iya nanti gua kerjain Ran gini. Kalau kayak gitu boleh digantiin gitu nggak? Nah akhirnya waktu itu aku assign Davin wakilnya. Iya benar. Nah Waktu itu kebetulan yang tadi wakilnya Davin se-circle juga kan sama aku dan masuk. lebih satset orangnya. Iya, itu dulu aku ngomelnya ke dia, guys. Terus akhirnya tuh bener-bener Aku ngomelin Davinya. Maaf ya, Vin. Ya tapi Devi juga nggak tahu si ini kemana. Iya, jadi Davinya sorry Dana, sorry anjir dulu kasihan banget sih Davin Iya, sih tapi itu kayak kasihan banget. Akhirnya soalnya tuh, disalahin banyak orang. tapi akhirnya di akhir-akhir gue giniin, nggak di akhir-akhir sih, di pertengahan gue giniin, Vin, pokoknya apapun, kalau misalnya si ini ngilang, lu yang gantiin keputusan di lu, udah gue kasih ke lu semua. Akhirnya gue gituin waktu akhir-akhir. Soalnya kayak apa ya bodo amat lah dia mau protes, kok nggak lewat gue dulu, gue nggak peduli udah. Lu salah lu sendiri, lu ngilang, gue nggak peduli gitu. Ya udah itu akhirnya gitu. Nah tapi tuh kita tuh meskipun relasinya chaos gitu, Wispril chaos, Lumayan. kita sempat ini bukber, tetap bukber kita berempat kan. Jadi akhirnya waktu bukber itu aku ngegimik karena kan aku tegur juga udah nggak mempan kan, aku ngegimik tuh akhirnya. Aku kayak
ntar ya gue lagi nggak bisa ngomong gitu. Aku kayak pura-pura yang sibuk banget gitu, pura-pura ngurus ini, pura-pura ngurus itu. Dia Yang tuh di sampai Al Jazeera itu. iya, Al Jazeera bukan. Oh, yang pakai baju-baju gamis itu kan? Iya. Iya. Dia tuh sampai waktu nyetir tuh sampai bener-bener pucat gitu mukanya. Gimana bulan? Bodo amat kata lu, nggak kerja. Aku tuh bener-bener sampai yang kayak ntar ya jangan ganggu gua dulu. Aku tuh yang kayak gitu. Terus dia pucat gitu kan mukanya. Terus yang lain juga kayak Ran semangat ya Ran, semangat gitu. Karena yang lain juga udah aku bilang nanti gua mau ngedrama ya gitu, udah gitu. Di briefing. Ya udah akhirnya waktu habis itu kerja sih. Kerja nggak sih? Nggak tahu jujur. Habis itu pokoknya langsung nge-spam gue. Nah, Mak, ada SKP-nya gini ya, ini kayak mancing lu, baru sekarang iya, aja mepet-mepet. gitu itu Iya. akhirnya itu, tapi mepet banget semuanya. Jadi tuh Iya, benar. semua kerjaan tuh banyak yang ketunda. Bahkan Audrey itu nggak dijawab sebulan loh sama dia. Oh ya? Iya. Audrey itu nggak dijawab sebulan. Kalau gue tuh dijawab tapi cuman iya gitu. Jadi gue kira udah aman, tentram, damai gitu. Ternyata begitu gue taunya dari Davin malah kayak Vin yang tentang ini gimana, kan soalnya dia ngajak terus Nggak tahu. Luna nggak ada tau di Kan. tiba-tiba kayak gitu gue panik dong kayak lah anjir gitu. enggak, biasanya tuh nih ya, aduh kalian dah harusnya tuh kalau keadaan dia lagi kayak gitu, misalnya lagi mau pacaran kayak mau apa, Bilang ke terserah, Davin. itu tuh bilang ke Davin. Biasanya tuh tugas-tugas kayak gitu tuh langsung lempar aja ke wakil harusnya, kayak Iya, benar. ini tolong kerjain ya gini gue lagi nggak bisa gitu harusnya. Tapi di dia tuh enggak, jadi mandek di dia semua. Dia mandek di dia soalnya nggak didelegasiin gitu loh. Itu sih sebenarnya yang bikin masalah. Andaikan Iya. itu didelegasiin aja itu kayaknya aman aja. mandek di dia dan dia nggak tahu gimana. Ya udah Ya. akhirnya gitu semua. Terus yang paling parah itu sebenarnya ini waktu hari H Wispril, dia nggak nyatet ini apa, nggak nyatet wisudawan yang datang. Oh gue nggak tahu malahan itu. Oh iya. Sih nggak punya listnya apa? Nggak punya. Jadi tuh gue tuh nanya ke dia kan, relasi ada list buat ini nggak, apa buat wisudawan yang datang gitu kan, ada listnya nggak gitu kan. Yang waktu arak-arakan. Iya, yang arak-arakan bener. Kan kita kan sehari semua kan, Iya, sehari kan? semua. Iya itu, pokoknya yang arak-arakan tuh gue tanyain waktu itu, ada list fullnya nggak? Terus dia jawab, itu mukanya udah pucat lagi kan waktu aku tanya gitu. Soalnya aku nanya udah gini, ada listnya nggak buat list wisudawan yang datang? Terus itu udah kayak, gak ada Ran. Gimana sih lo sama gituin? Padahal aku gak pernah marah Ya ke dia. bukannya itu datang Nggak telat tahu. karena bawa bunga. Itu pas itu bukan, atau lain lagi tuh. Ah nggak inget aku, sumpah kalian inget banget dah. Bawa bunga buat siapa sih? Fadli atau itu Wisok Gue tuh ya? agak kesel itu, Pada maksud itu gue isok tuh ya? Fadli besok tuh. Berarti bukan itu. Oh bukan itu berarti, nggak tahu. Enggak, dia gak bawa bunga kok, seingat gue. Itu besok tuh yang dia bawa bunga. Nah itu ya itu, dia mukanya juga udah pucat-pucat tuh gue gituin. Gue bener-bener yang kayak, gimana sih masa gini aja gak diles gini, sekarang gak dilesnya gimana gitu kan. Terus dia kayak, iya Ran maaf Ran gini. Udahlah, udah pokoknya gue gak mau ngambil lu jadi apa-apa lagi gitu akhirnya. Tapi habis itu dia jadi di blacklist dari semua kepanitiaan guys. Akhirnya jadi di blacklist. Soalnya testral kena semua, kayak testral tuh jadi tahu semua gitu loh, kayak dia kayak gini, dia kayak gini. Jadi habis itu di blacklist. Ini pelajaran buat kalian juga sih. Iya, jangan sampai kayak gitu. Jangan Soalnya sampai jadi kayak di gitu. blacklist banget. Dan dia jadi mempertanyakan gitu ke gue kemarin, kenapa dia gak diajak BPP. Ya. Ya dia nggak berkaca kan? Iya. Terus gue kasih tahu kan gini. Boleh gak sih gue kasih tahu? Terus nangis anaknya. Ya kasihan. Digini-giniin, dipuk. Ya, tapi gue kesal juga itu. Dalam hati kayak, lu yang hilang anjir. Dalam hati gitu. Ya gitulah. Pokoknya Ya, kalian gitu. jangan kayak gitu ya, apalagi ini di aksang kalian jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, karena nanti ditandain banget Jangan komplain guys. Ya nanti KMPN Apalagi sekecil relasi itu. ya. Ya, KMPN sekecil itu benar. KMPN Setuju. sekecil itu jangan sampai hilang. Nanti kalian di blacklist selamanya dari KMPN. Ya karena itu yang Asli. Aksang tadi gue bilang, kan gue gantiin kandidat relasi kan secara terpaksa tuh. Abiu. Bukan, yang itu loh relasi. Oh, Iya, yang orang yang nggak tahu Makanya gue gimana. naik kadif, gue baca ke yoga itu dia juga jadi namanya jelek. Iya, di KMPN. blacklist di KMPN ya. Itu kan awal banget tuh, masih aksang anjir. ya jangan kayak gitu guys. Apalagi yang bikin, sebenarnya yang bikin si ini namanya tambah jelek si kadif relasi gue namanya tambah jelek tuh gara-gara dia waktu nugas udah suka ngilang. Oh iya. Iya. Sumpah gongnya. Anjir. Bener banget. Ini nggak bakal denger siapa-siapa kan, ya udah. Ini gongnya. Ini Jadi udah dimatiin belum? Matiin aja ya? Matiin Udah nanya semua belum? Iya, matiin aja. Udah naik semua. Oke. Oh ya udah matiin. Udah sejam Penutup lagi dulu sih. dong. Iya.
penutup dulu. Oh iya, Ayo tutup dulu. Nanti Nah, kita 1 lanjut. jam 50 menit. tutup. Tutup apa? Udah, sekian. Terima Oke, kasih. sekian terima kasih. Oke, sekian terima Oke. kasih. Terima kasih, Master.